Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, kasus pelaku perjalanan dilaporkan hari ini ada kasus baru sejumlah 14 kasus pelaku perjalanan, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 64 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.702 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 38 kasus orang tanpa gejala, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 193 kasus orang tanpa gejala. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 5 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 233 kasus ODP. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan dilaporkan hari ini ada 5 kasus pasien dalam pengawasan yang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Untuk kasus baru tidak ada laporan hari ini, dan yang masih dirawat di rumah sakit untuk kasus PDP sejumlah 4 kasus, dan menyatakan meninggal 1 kasus. Jadi tadi dini hari satu pasien PDP Kota Palu meninggal dunia, dan kita masih sementara menunggu hasil swab. Jadi kita sementara menunggu hasil swabnya untuk kasus PDP 1 yang meninggal. Untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini dilaporkan 2 kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu dinyatakan sembuh. 1 kasus yang dirawat di Anutapura dinyatakan sembuh, dan 1 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Madani dinyatakan sembuh. Untuk rincian, Kota Palu yang terkonfirmasi positif 19 yang dinyatakan sembuh sejumlah 11, dan yang masih dirawat sejumlah 4. 1 masih dirawat di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, 1 dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani. 3 kasus dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, untuk laporan hasil screening di pos-pos pemeriksaan pintu masuk
Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Tawaili dilaporkan hasil screening ada 94 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan perbatasan Wani, hasil screening ada 30 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sapu dilaporkan ada 401 pelaku perjalanan. Untuk informasi pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang di asrama haji, hari ini dilaporkan yang dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP asrama haji jumlah 12 orang. Untuk pasien di pondok perawatan, yang informasi bahwa ketambahan kita ada 2 pasien yang kemarin hampir maghrib masuk, dan sekarang tadi sore 2 pasien setelah melalui pemeriksaan hasil swab negatif sudah diperbolehkan untuk pulang karena sudah menyelesaikan masa isolasinya selama 14 hari. Demikian informasi data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Selanjutnya ada tambahan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada hari ini berdasarkan data yang ada, Alhamdulillahirabbil alamin, berkat kerjasama kita semua yang terkonfirmasi positif, alhamdulillah sekarang tinggal 4 kasus yang dirawat. Ini merupakan suatu anugerah dari Ilahi Rabbi dan juga kerja sama kita semua, sehingga alhamdulillah satu demi satu, mudah-mudahan nanti insyaallah kita berdoa bersama tidak ada tambahan dan yang ada tetap sehat walafiat dan bisa pulang ke rumah juga dalam keadaan sehat. Melihat situasi di lapangan, sekarang ini dengan ada sedikit pengendoran social distancing disebabkan kita bisa memaklumi ini. Saya menarik satu kesimpulan bahwa insya Allah untuk Kota Palu tidak terjadi transmisi lokal yang sebagaimana selama ini. Kalau transmisi lokal terjadi dan keadaan seperti sekarang ini, saya sudah mengatakan bahwa kasus ini sudah membludak. Tapi dengan keadaan sekarang ini, alhamdulillah wa syukurillah bahwa walaupun agak sedikit social distancing terganggu, cuman saudara-saudara kita masyarakat Kota Palu sudah ada kesadaran untuk memakai masker, sehingga saya lihat tadi di lapangan bahwa hampir semuanya sudah memakai masker, dan ini merupakan suatu bantuan dari masyarakat untuk pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan dari kasus-kasus yang tak terduga. Untuk kasus-kasus yang berpotensi menularkan, kita sudah melakukan tracking apa itu kasus terkonfirmasi, kasus PDP, semua kita tracking, sehingga kita harapkan bahwa semua kasus yang kita rumuskan itu dan kita rawat di asrama haji itu saja kasus-kasus yang berpotensi untuk menularkan, sehingga tidak jadi penularan di tengah-tengah masyarakat. Terbukti sekarang alhamdulillah kasus-kasus
semakin berkurang, sehingga masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beras pada 3 pintu masuk darat pada hari kemarin masuk sekitar 69,5 ton. Gula masuk sekitar 70 ton. Untuk ikan dan sayuran setiap harinya rata-rata 15 ton. Ketersediaan barang yang berada di distributor di pasar-pasar saat ini untuk untuk beras itu saat ini sekitar 204 ton yang ada di pasar Manonda, Masomba maupun di sekitar lainnya. Kemudian untuk gula untuk saat ini tersedia sekitar 42 ton dengan harga untuk beras tetap 9,5 sampai 11.000. Untuk gula mulai normal sekitar 12,5 sampai 12.800. Masih ada yang jual 15.500 di agen-agen terutama pengecernya. Jadi untuk telur saat ini sekitar agak naik sedikit, telur sekitar 43 sampai 60. Kemudian untuk gas LPG ketersediaannya sampai saat ini masih cukup sekitar 1.680 tabung untuk yang 3 kilo, 5 kilo 171, gas LPG 12 kilo 113 tabung. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sedikit tambahan sekali lagi untuk petugas pasar dan pedagang pasar serta konsumen dalam pasar, khususnya pasar harian tidak segan dan intinya kami selalu mengingatkan agar para pedagang dan konsumen selalu menggunakan masker. Sekali lagi selalu menggunakan masker, dan kepada petugas pasar untuk selalu menegur kepada pedagang maupun konsumen yang tidak menggunakan masker di dalam pasar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua masyarakat, mari kita bergotong royong, bekerja sama, kita lawan dan kita cegah COVID-19 Kota Palu.